Shalom, perkenalkan nama saya Jinci Telenggen, kelas 4E, mahasiswi Stapung Brede Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menafsirkan salah satu ayat atau pasal yang saya ambil, yang saya rasa agak sulit atau susah dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-6, 43 sampai dengan 45. Judul atau perikop yang saya ambil yaitu pohon dan buahnya. Banyak orang, baik di sini banyak orang lebih mudah mengenali pohonnya daripada buahnya, mengenali pohon dan daripada buahnya. Apalagi orang yang tinggal di perkotaan, jarang sekali mereka melihat pohon itu, misalnya buah nangka, mangga, durian, dan lain sebagainya. Ketika suatu waktu orang ini berjalan ke luar kota dan melihat suatu pohon yang kebetulan pohon tersebut berbuah, maka pasti lebih mudah mengenal jenis pohon apakah itu. Tentu mereka akan lebih mudah mengenali pohon itu adalah pohon nangka. Jika pohon nangka tersebut berbuah, tapi jika pohon nangka tersebut tidak memiliki buah, mereka akan mengalami kesulitan untuk mengetahui pohon apakah itu. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, memperlihatkan keterampilan mengajar menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan suatu kebenaran rohani. Cerita dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45 ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kami, serta perihal menghakimi. Bagaimana kita diajarkan untuk mengampuni orang lain yang mungkin telah berbuat salah atau salah kepada kita. Allah yang adalah Bapa, kita juga mengasihi meskipun kita telah berbuat dosa. Serta pada ayat sesudahnya, yakni bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang, termasuk kita, tentang perumpamaan tentang dua dasar, baik dasar batu yang kuat maupun dasar pasir yang mudah goyah. Pada perumpamaan dalam ayat 43 dan 45 ini, Tuhan Yesus mencoba membandingkan karakter hidup kita, hidup manusia, dengan pohon dan buahnya. Pohon adalah gambar dari pribadi manusia itu sendiri, sedangkan buah karena merupakan sesuatu yang keluar dari pohon itu. Maka ini tentunya adalah apa yang keluar dari pribadi manusia itu. Menurut saya ada dua hal yang keluar dari pribadi manusia itu, yaitu satu, perkataan merupakan sesuatu yang dikeluarkan melalui mulut seseorang yang diwujudkan dalam suatu ungkapan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dengan bahasa akan memahami tujuan seseorang, menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain. Perkataan yang kasar akan membuat orang lain tersakiti dan mudah berdampak kepada ketidaksukaan terhadap orang itu. 2. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan ekspresi dari pribadi orang tersebut. Perbuatan atau tindakan mencerminkan siapa sesungguhnya orang tersebut. Hal penting yang ditekan dalam perumpamaan tentang pohon dan buahnya ini dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yakni kita mengenal pohon dari buahnya, yang penjelasannya diuraikan menjadi dua hal sebagai berikut. 1. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita tidak mungkin memetik buah ara dari sebuah duri, dan duri kita tidak bisa memetik buah anggur. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dari orang baik dengan perbendaharaan
perbendaharaan hatinya yang baik akan keluar barang-barang yang baik. Sedangkan dari orang yang jahat, dengan perbendarahannya hatinya yang jahat akan keluar barang yang jahat. Kalimat terakhir 45 merupakan memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa sesuatu yang keluar dari mulut itu merupakan sesuatu yang meluap atau keluar dari hatinya. Dengan demikian, kita dapat mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak baik dari perkataan yang diucapkannya. Jika diperluaskan maknanya, maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan yang baik, tetapi juga pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal yang baik. Pujian dan ucapan syukur akan keluar dari hati yang baik dari seseorang. Sedangkan hati dan pikiran yang negatif akan selalu melihat kekurangan dan kelemahan dari segala sesuatu. Dari mulut orang yang memiliki hati dan pikiran yang negatif akan keluar keluh kesah, ucapan ketidakpuasan atau juga makian kata-kata kotor. Akhir suatu hal yang dapat dipetik dari pelajaran di atas adalah bahwa perlu merawat hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menjadi saksi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah karena Allah sendiri yang menjadi sumber hati kita yang baik. Pohon akan dikenali dari buahnya perbuatan kita sebagai anak-anak Allah. Kebenaran rohani yang ditemukan, hati merupakan cermin dari pribadi kita yang diluapkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita perlu menyucikan hati kita supaya kita dapat ditempati dengan kebenaran firman Allah. Kesimpulan, arti pohon dalam bacaan Lukas 6 ayat 45 di atas adalah berbicara tentang pribadi kita. Dalam diri manusia itu ada sesuatu hal yang sentral, yaitu hati kita. Perlu menyerahkan dan merawat kita supaya dapat ditempati oleh firman Allah dan Roh Kudus, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik dan berkenan kepada Allah. Tetapi jika hati kita diserahkan untuk ditempati oleh iblis yang menjadi bapamu, maka pastinya hati kita menjadi yang jahat dengan karakter iblis. Sedangkan buah yang merupakan keluar dari pohon, hal ini berarti sesuatu yang keluar dari pribadi manusia itu yang berasal dari hatinya, yakni tercermin melalui perbuatan maupun perkataan yang menunjukkan siapa jati dirinya sesungguhnya. Dari perbendarahan yang baik akan mengeluarkan hal yang baik, namun dari perbendarahan yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.